Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifna Aisyah dari Prodi Studi Agama-Agama dengan NIM 30501250008. Di video ini saya ingin memenuhi tugas UTS Ilmu Al-Quran, dan di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama itu definisi Al-Quran atau Ta'riful Quran, yang kedua wahyu, yang ketiga nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, yang keempat penghimpunan Al-Quran dan sistematisasinya, dan yang kelima ayat yang turun di Mekah dan di Madinah atau Al-Makkiyah wal Madaniyah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, lalu disampaikan secara mutawatir. Dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dan ketika membacanya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang besar. Di dalam Al-Quran terdapat nama-nama Al-Quran, dan di balik nama itu kita bisa memahami fungsi Al-Quran. Yang pertama, nama yang paling populer adalah Al-Quran itu sendiri. Allah menyebutkannya 58 kali. Penyebutan berulang-ulang itu menjadikan peringatan bagi manusia agar memfungsikan Al-Quran sebagai bacaan agar mendapatkan petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua itu Alkitab, yang artinya wahyu yang tertulis. Yang ketiga Al-Huda, yang artinya petunjuk, yang merupakan fungsi utama dari diturunkannya Al-Quran. Kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk saat kita tidak membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dengan baik. Yang keempat itu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Yang kelima itu Asy-Syifa, yang artinya obat. Al-Quran merupakan obat penyakit hati dari kejahiliaan, kemusyrikan, kekafiran, dan kemunafikan. Yang keenam itu An-Nur, yang artinya cahaya penerang, sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Yang ketujuh itu Az-Zikir, yang artinya peringatan bagi kita. Adapun fungsi Al-Quran, yang pertama itu sebagai petunjuk atau hidayah, yang kedua pembeda antara benar dan salah, yang ketiga itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang keempat itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama, dan yang kelima itu sebagai sumber ketenangan serta rahmat. Adapun perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran maknanya dari Allah dan lafaznya juga dari Allah, sedangkan hadis qudsi itu maknanya dari Allah tetapi lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua yaitu wahyu. Wahyu secara bahasa pesan dan pemberitahuan yang sifatnya rahasia dan dikhususkan kepada orang yang bersangkutan saja tanpa diketahui orang lain. Sedangkan secara istilah, wahyu hanya sebatas kalamullah yang disampaikan Allah kepada para nabi. Wahyu bisa disampaikan melalui perantara seperti malaikat Jibril, dan ada juga yang tidak melalui perantara dan disampaikan dalam bentuk mimpi, isyarat, atau bisikan. Adapun fungsi wahyu yang pertama itu sebagai sumber petunjuk dan panduan dalam kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun praktis. Yang kedua yaitu mengucapkan kebenaran ilahi, kehendak Allah, dan tujuan penciptaan. Yang ketiga itu menjadi sumber keselamatan bagi umat manusia. Materi yang ketiga yaitu nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, baik sekaligus maupun beransur-ansur. Adapun kesepakatan ulama, Al-Quran diturunkan secara 2 tahap. Tahap pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tahap kedua yaitu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih dari 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Wahyu pertama yang diturunkan Nabi Muhammad pada saat itu di Gua Hira. Pada saat itu Nabi berusia 40 tahun, dan
Saat itu malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, adapun tujuan dari diturunkannya Al-Quran ini, yang pertama itu sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yang membawa hukum dan pelajaran bagi umat Islam agar bersabar dalam menghadapi cobaan. Peringatan nuzul Al-Quran biasanya terjadi pada malam 17 Ramadan karena pada saat itu terjadi hal penting atau peristiwa penting seperti perang Badar dan diturunkan wahyu pertama. Adapun hikmah nuzul Quran, yang pertama itu mengokohkan iman dan hati kita, yang kedua itu meningkatkan kualitas ibadah kita terutama pada bulan Ramadan, yang ketiga itu menumbuhkan rasa cinta serta keinginan mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Materi yang keempat yaitu penghimpunan Al-Quran dan sistematisasinya. Penghimpunan Al-Quran terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana wahyu diturunkan bertahap selama 23 tahun dan langsung dihafal serta ditulis para sahabat pada berbagai media seperti pelapa kurma, batu, dan kulit binatang. Tahap kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memberikan ide kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran karena mereka takut Al-Quran hilang, sehingga mereka ingin menyusun dan membukukan Al-Quran. Nah, Abu Bakar pun memerintahkan Sa'id bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran semua ayat ke dalam satu mushaf dengan syarat semua ayat harus diverifikasi oleh 2 saksi. Tahap ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Ia melanjutkan proses ini dengan menyalin mushaf standar yang telah dikumpulkan dan menyebarkan ke wilayah kekuasaan Islam untuk menyatukan bacaan. Sistematisasi Al-Quran secara umum mengacu kepada pengelompokan atau susunannya, di mana terbagi menjadi 114 surah terdiri dari 30 juz dan 6.238 ayat. Penyusunan urutan surah disepakati bersifat taufiki atau sesuai dengan ketetapan Rasulullah. Ulama mengklasifikasikan bahwa surah-surah berdasarkan panjang ayatnya menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu Al-Sab'ul At-Tiwal, yaitu 7 surah yang terpanjang, yakni Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan Yunus. Dan yang kedua itu Mi'un, yaitu surah yang terdiri dari 100 ayat. Yang ketiga itu Matsani, yaitu surah yang di bawah 100 ayat. Yang keempat itu Mufassal. Yang keempat itu Mufassal, yaitu surah yang berurutan biasanya pendek seperti An-Nabah sampai An-Nas. Materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu Al-Makkiyah wal Madaniyah atau ayat yang turun di Mekah dan di Madinah. Beberapa ulama berpendapat bahwa Makkiyah dan Madaniyah ditunjukkan pada tempat, kitab atau objek dan waktunya. Di sini Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun di Mekah dan sekitarnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-Quran diturunkan di Mekah selama 13 tahun dan membahas tentang akidah, tauhid, keimanan, dan persiapan diri. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun di Madinah dan sekitarnya setelah Nabi hijrah ke Madinah.
Di Madinah Al-Quran diturunkan selama 10 tahun. Ia membahas tentang hukum syariat seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, serta membahas tentang sosial dan politik, di mana masyarakat Madinah sangat relevan atau kompleks dengan kehidupan sosialnya. Nah, contoh dari surah Makkiyah yaitu Al-Furqan, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, dan Al-Qalam. Sedangkan contoh dari surah Madaniyah yaitu Al-Imran, Al-Baqarah, dan Al-Anfal. Nah, itulah tadi 5 materi yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah penjelasan dari materi yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.